Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys. Apa itu? Oke, jadi kesempatan kali ini saya memiliki Zotac Gaming AMP GeForce GTX 1650 varian 4GB Firestorm GDDR6 ya. Kita akan lihat boxnya. Ya, pokoknya seperti ini. Ada fitur extended warranty 4GB GDDR6, kemudian bisa dijalankan aplikasi Firestorm yang ada di DVD atau bisa di-download langsung di website. Kemudian fiturnya ada seperti ini, turning shader GDDR6, DirectX 12 Ansel ya. Untuk boxnya ya seperti ini, khas dari si Zotac Gaming ya. Zotac Gaming ya, jadi dual fan seperti ini. Mantap. Kita akan buka. Oh ya, untuk serinya ini bisa dilihat Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMP 4GB 128 bit GDDR6, digit terakhir serial number di 1873. Kita akan buka guys. Kita buka boxnya. Kita akan keluarkan dulu kotaknya, kotak bagian dalam, dan kita lihat aksesorisnya. Ini sudah saya keluarkan. Ada amplopnya, berisikan installation guide dan kartu-kartu dari Zotac Gaming ya. Oke, kita akan rilis dulu, kita taruh di sini. Kemudian kita akan lihat untuk box bagian dalamnya guys. Di sini ya, kotak telur. Ini untuk static bag-nya kita taruh dulu di sini. Jadi kelengkapannya ini static bag aja. Kemudian untuk graphic card-nya kita lihat di sini untuk varian Zotac Gaming 1650 DDR6 ini menggunakan dual fan compact ya. Kemudian untuk heatsink berwarna chrome. Di sini dilihat untuk baut-bautnya masih bersih, chrome-nya juga masih bersih. Untuk heatsinknya masih bersih ya, begitu pula dengan kipasnya. Kemudian di sini PCI Express 16 kali tentunya, mantap. Oke, kemudian di bagian atas bila kita lihat di sini terdapat heatsinknya, logo Zotac ya, emboss Zotac di sini. Ada logo seperti 3D gini timbul. Kemudian ada GeForce GTX, dan di sini sangat hemat daya karena tidak memerlukan pin port tambahan guys, tidak memerlukan pin port tambahan, tapi dia memory clocknya tinggi banget. Kalau tidak salah tadi di tes pertama saya tes di 6000 MHz. Kemudian ini tampak exhaust bagian bawah. Kemudian kita lihat untuk portnya ya. Jadi VGA ini dilengkapi dengan 3 multiple display, yaitu ada satu buah display port, nggak fokus, satu buah HDMI port, satu buah display port, dan satu buah DVI port ya. Kinyis ya, kinclong. Oke, kita akan pantau di bagian belakang. Untuk plat dari graphic card ini masih sangat bersih banget, plat fibernya seperti baru tentunya, sangat rawat. Untuk serinya sama ya, serial numbernya 1873 cocok, dan serinya juga sama. Segel dari distributor masih utuh. Ini untuk segel garansi akan berakhir expire di bulan 5 2023 ya, bulan 5 2023. Oke, kita akan pasang guys unitnya ke dalam PC. Saya pasang dulu mikrofonnya. Kita pasang tegak lurus seperti biasa. Kita kunci dengan baut pengunci graphic card. Terus di sini saya menggunakan port HDMI. Kita colok aja HDMI portnya. Kemudian kita colok PSU. Kita nyalakan. Di sini saya supply dengan PSU Cougar CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Kita taruh di sini dulu biar terlihat dengan jelas. Kita berikan lighting. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kipasnya mulus ya, muternya mantul jiwel. Kita akan ke display. Sudah tampil displaynya. Kita paskan dulu tripodnya. Saya tes per 18 Mei jam 12
3:38 siang. Resolusi layar sudah terdeteksi dengan baik karena ini merupakan tes kedua. Jadi untuk display drivernya sudah terdetek ya. Paskan dulu nih kameranya. Pas enter ya. Oke, kita buka dulu startupnya. Untuk MSI Afterburner sudah dipastikan terdeteksi dengan baik 36 derajat. Terus kita buka GPU Z. Kita buka juga HW monitor. Oke. Kemudian ini kita start. Kita load menggunakan 3D Mark ya untuk benchmark sintetis. Prosesor di 38 derajat, prosesor di 40 ya, 40-an nih, 40-an derajat. Dan grafik card saat ini posisi di 37 derajat Celcius, suhu terendah di 36. Kita akan look up di website ya untuk seri grafik card ini. Zotac ya, ini bisa dilihat di layar. Coba saya full screen dulu karena ada ini 3D Mark-nya lagi di load. Oke, kita lihat guys di sini untuk grafik card Zotac ini GTX 1650, nama lainnya TU117, teknologi 12nm, transistornya 4700 million, subvendor Zotac partner, render texture mapping 32/56, PCI Express 16 kali, shader 896, DirectX 12, GDDR6 Micron, 4GB 128 bit, bandwidthnya 192 GB per detik. Driver version yang kita pakai 512.15, Windows 10, 64 VHGL ya, DCH. Oke, kita akan cross check di sini untuk clocknya. Memory clocknya di 1410 MHz, GPU clocknya di 1510 MHz, memory clocknya 1500 MHz, dan boost clocknya di 1650 MHz. Graphic card ini memiliki ukuran panjang 16 cm, lebar 11 cm, dan tinggi atau tebal kurang lebih di 3,7 cm, TDP 75 watt, suggested power supply di 250 watt. Untuk output displaynya satu buah DVI, satu buah HDMI versi 2.0, dan satu buah DisplayPort 1.4a. Power konektornya tidak ada ya, jadi super hemat daya seperti itu guys. Oke, kita akan benchmark sintetis untuk grafik card ini menggunakan Firestrike. Tadi saya sudah tes menggunakan Night Red, bisa dilihat di result saya. Suhu di 60-an ya. Nah, kita akan running Firestrike ini. Untuk suhu full load di time spec tadi di 60-an, 65 kalau nggak salah maksimal. Sedangkan untuk saat ini kita akan jalankan menggunakan Firestrike di preset 1080 full screen. Semoga nggak ngeblur lagi karena tempo hari saya record lupa ngeliat ke layar, jadinya malah ngeblur, belum saya fokuskan. Collecting system info Firestrike ya di preset 1080 tentunya. Suara kipas super senyap pastinya ya, suara kipas super senyap, dan kipasnya itu juga kipas powerful walaupun kecil. Oke, start di 47 derajat Celcius, FPS di 4750, average FPS di 50-an. Dilihat di sini kita lihat mulus banget dan speednya juga kencang banget. Kalau kita lihat di layar ini sudah 800 frame ya. Kita lihat akan mencapai berapa frame. Untuk 1050 Ti itu di 1000 frame. Nah, di sini sudah 1200, 1300, 1450 frame. Jadi jelas performanya jauh di atas 1050 Ti, baik seri tertinggi yang menggunakan pin power. Tetap tertinggal ya, jauh sama 1650 DDR6 walaupun tanpa pin power. Tapi kita lihat di sini untuk Firestrike Graphic Test 2. Tadi saya sampai nggak memperhatikan untuk suhunya, nanti teman-teman bisa lihat di video ya. Ini saat ini suhu di 4652 startnya, FPS di 30-an, average 50-an, suhu sudah di 56 derajat, load di 98%, TDP GPU bisa dilihat di layar di 70 wattan,
clocknya di 6000 GHz ya, 6 GHz atau 6000 MHz ya. RPM kipas di 41% aja, muternya nggak butuh sampai 50% lebih untuk mengakomodir 90% kinerjanya. Suhu masuk di 61 derajat Celcius, mulus ya. Masih adem guys, mantap guys. 63 derajat Celcius, aman. Merupakan ciri-ciri VG adem. Ya, berakhir di 64 ya. Kita ambil kalau dibulatkan ya di 65 derajat Celcius. Lanjut ke Firestrike menggunakan prosesor ini untuk rendernya. Di sini grafik card idle di 15%, temperatur sudah turun di 48 derajat dengan TDP idle itu di 32 watt ya untuk si Zotac 1650 DDR6. Kemudian kipas idle di 40%, jadi hanya ada gap kurang lebih 5% antara start minimal dan maksimalnya ya. Firestrike Combine Test yang terakhir di sini kurang lebih durasinya cukup sebentar aja, tapi di sini loadnya cukup berat dan kita bisa lihat bagaimana kinerja si Zotac ini. Idle di 44 saat menjalankan Combine Test dia mencapai berapa derajat ini suhunya. Suhu tertinggi tadi 65 ya. Oke, FPS di 18 fps, average 21 fps. Oke, suhu di 57, FPS stabil di 19, 20 ya, FPS tertinggi, suhu 59 derajat Celcius, belum menyentuh 60. Mantap, sip guys. Kita akan lihat resultnya, bagaimana hasil valid si GTX 1650. Great ya. Kita lihat untuk grafik skornya di angka 10600, basic skornya 7100, combine skornya 3900, dan Firestrike skornya 8500 guys. Jauh di atas rata-rata. Rata-ratanya cuma 7800 dan di sini ada predikatnya great, mantap ya. Oke, kalau kita lihat untuk kinerja pertama di sini mencapai 57 derajat, kemudian grafik tes 2 mencapai 64,75 derajat Celcius atau 65 ya kalau dibulatkan, dan Firestrike yang terakhir combine test di bawah 60, 59,5 ya, 60 derajat Celcius. Jadi overall si grafik card ini mantap guys, cabai rawit ya. Kalau kita lihat di temperatur di sini suhu terendah 36, suhu tertinggi 65 derajat, dan saat ini sudah kurang di 41 derajat. Ini tes kedua ya, tes pertama tentunya lebih dingin. Kemudian untuk GPU power maksimal 75,6 watt, minimal dan idle sama-sama di 32 watt. Jadi hanya butuh 32 watt aja ini untuk GPU powernya si grafik card ini untuk TDP ya. Untuk kipas full load di 43%, minimal 35%, dan current idle di 37%. Jadi gapnya itu nggak sampai 10% ya, kisaran maksimal 10% itu tanda bahwa grafik card ini sangat baik kondisinya dan tidak ada gap yang sangat tinggi seperti itu. Oke, nice. Kita akan lanjut tes grafik card lainnya. Don't forget to subscribe, like, or comment anything guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.